Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Agustin. Saya dari jurusan Informatika Angkatan 13 di Stikom Rahma Bogor. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen konflik. Ada yang tahu nggak apa sih itu manajemen konflik? Manajemen konflik adalah sebuah proses mengelola konflik dengan menyusun sejumlah strategi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sehingga mendapatkan resolusi yang diinginkan. Jadi, manajemen konflik adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik. Menurut Mineri, pengertian manajemen konflik adalah suatu proses rasional yang sifatnya iteratif, di mana proses tersebut terjadi secara terus-menerus mengalami penyempurnaan hingga tercapai model yang representatif dan ideal. Adapun tujuan manajemen konflik, yang pertama, untuk mencegah terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi sehingga dapat fokus kepada visi dan misi organisasi. Yang kedua, untuk meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan mengambil manfaat dari konflik yang terjadi. Dan yang ketiga, untuk membangun rasa saling menghormati antar sesama anggota organisasi dan menghargai keberagaman. Selain itu, manajemen konflik juga bermanfaat dalam sebuah organisasi. Yang pertama, evaluasi sistem. Organisasi tidak dapat melakukan evaluasi terhadap efektivitas sistem jika tidak terjadinya konflik di dalamnya. Dengan adanya konflik, maka organisasi akan dapat melakukan identifikasi apakah sistem yang diterapkan berjalan dengan baik atau perlu perbaikan. Yang kedua, mengembangkan kompetensi. Penanganan manajemen konflik yang baik akan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi sebuah organisasi. Baik teman-teman, sekarang kita akan mempelajari tentang strategi manajemen konflik. Menurut Stefaning, ada 5 langkah mendasar dalam memahami manajemen konflik dengan baik. Yang pertama, pengenalan. Hal ini merupakan langkah awal dalam manajemen konflik, yaitu dengan mengenali permasalahan yang terjadi. Yang kedua, ada diagnosis. Setelah mendapat informasi pada poin pertama, selanjutnya adalah melakukan analisis untuk mengetahui penyebab konflik. Yang ketiga ada menyepakati solusi. Setelah melakukan proses diagnosis, selanjutnya organisasi bisa menemukan dan menentukan solusi apa yang paling tepat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Yang keempat, pelaksanaan. Setelah menyepakati solusi, selanjutnya adalah proses pelaksanaan kesepakatan yang telah dibuat. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi merupakan hal yang penting dilakukan untuk menilai apakah pelaksanaan kesepakatan tersebut berjalan dengan baik. Baik teman-teman, jadi seperti itu penjelasan tentang materi manajemen konflik dari segi definisi, tujuan, manfaat, dan strategi manajemen konflik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Saya akhiri video ini dengan mengucapkan terima kasih banyak dan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.